Saudara, apapun ya, saya mau ulangi lagi ya, saudara ya, bahwa antikris, siapakah antikris, saudara? 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, saudara ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Satu, kalau dia orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah pendusta. Itu di zaman itu ya, yaitu orang Farisi. Ya, orang Farisi ahli Taurat, para imam-imam yang menjadi musuhnya Yesus. Ya, itu adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, terus kemudian dia adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Jadi pendusta adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi yang disebut dengan antikristus adalah yang menyangkal Bapa dan Anak, saudara. Barang siapa menyangkal anak tidak memiliki Bapa, barang siapa mengakui anak, ia memiliki Bapa. Ya, jadi penyangkalan terhadap Bapa dan Anak. Coba kita lihat The Net Bible ya, ayat 22. Who is the liar but the person who denies Jesus is Christ? Ya, lihat, this one is the Antichrist. Jadi ini di dalam bahasa asli itu nggak ada angka-angka ini. Jadi kalau kita mau potong saja, ya bahwa ini dijadikan ayat 22, lalu yang ini dijadikan ayat 23, boleh saudara. Ya karena di dalam bahasa asli itu nggak dipotong-potong begitu. Jadi siapakah pembohong? Pembohong itu orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Siapakah antikris? Antikris adalah yang menyangkal Bapa dan Anak. Ya, who denies the Father and the Son. Oh, itu penting saudara ya, pemahaman ini Anda kudu ngerti. Ya, lalu orang Oneness itu dengan serampangan ya. Oh, antikristus itu adalah orang yang menyangkal bahwa Bapa adalah anak. Gundulmu peang, saudara. Ya, bukan menyangkal Bapa adalah anak. Nggak ada ayatnya di situ tuh. Oneness itu memang kupluk itu, saudara ya. Maksa memperkosa ayat ya. Jadi, itu ceritanya adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Satu-satunya di dunia ini yang menyangkal Bapa dan Anak hanyalah Islam. Antikristus itu ya adalah di Antichrist. Ya, lihat ya, di Antichrist. Ada banyak antikristus. Ya, tetapi yang namanya di Antichrist sama ya, ada banyak Kristus, ada banyak Mesias, imam adalah Mesias, ya kan? Imam-imam kan diurapi. Bahkan Raja Kores pun diurapi, tetapi yang namanya the Christ, the Antichrist, di Antichrist sama the Christ. Yang tertentu itu ya, ada banyak mobil, tapi yang mobil yang itu punyaku, the car is mine. Ya, ada kata sandangnya di situ. Ada banyak sekali pembohong, tapi pembohong dimaksud pembohong itu yang menyangkal Yesus adalah Mesias. Ada banyak Mesias, tapi Mesias yang itu tuh hanya Yesus, Mesias yang dijanjikan itu. Bukan sekedar Mesias, bukan sekedar yang diurapi, karena raja, imam semua diurapi. This one is the Antichrist, the person who denies the Father and the Son. Ya, tapi yang namanya sang antikristus ini cuma satu, saudara. Dan itu bentuknya bukan plural, tapi bentuknya singular. Ya, antikristus telah ada di tengah kita. Itu bentuknya plural. Tetapi di antikris bentuknya singular. Adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak, dan itulah Muhammad. Tapi kan antikristus berasal dari kita. Ya, tetapi Muhammad juga dulu berasal dari Kristen. Kalau cerita Muhammad itu ada. Dan orang-orang Kristen yang kemudian jadi Islam, ya biasanya akan sangat membenci Kristen, ya, dan benar-benar sangat membenci Kristen, saudara. Ya, sangat membenci Kristen. Orang-orang yang dari mu'alaf ini, ya. Dan itulah antikristus, saudara. Ya, para antikristus itulah para mu'alaf ini. Sedangkan ya yang namanya di antikris adalah biangnya. Ya kan?
Nah, kedatangan Islam itulah di Antichrist, saudara ya. Karena mereka berasal dari kita, berasal dari orang Yahudi, berasal dari orang Kristen pengajarannya, ya, dan tidak bersama dengan kita lagi, katanya kan. Nah, itulah, itu penting ya. Nanti baru kita masuk ke dalam Perang Dunia Ketiga. Orang gegeran, saudara ya, Perang Dunia Ketiga. Siapakah yang ingin Perang Dunia Ketiga, saudara ya? Anda lihat para pengamat Indonesia itu, pengamat Timur Tengah, cerita semua tentang Perang Dunia Ketiga, saudara ya. Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, ya. Perang Israel versus Palestina, Iran, Perang Dunia Ketiga makin dekat. Makin dekat apa enggak, saudara? Makin jauh, saudara. Justru makin jauh, ya. Makin jauh. Ya, sekarang semua fasilitas nuklir di Iran hari ini dilucutin. Dilucutin sama Amerika, dikasih malware ya, sehingga rusak semua itu. Kacau sekali. Ya, setahun konflik Hamas, Perang Dunia III katanya nih ya. Wah, semua bilang Israel. Terus semua ya, wah ini gara-gara Perang Dunia Ketiga, menteri katanya ya. Ini gara-garanya Netanyahu, Perang Dunia Ketiga, saudara ya. Saudara, apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi dalam tahun ini atau tahun depan? Enggak, saudara. Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi dengan konflik ini. Ya, yang gara-gara 7 Oktober ini ya. Enggak akan terjadi, saudara. Sekarang Hamas sudah nggak ada giginya. Lebanon, Hezbollah udah nggak ada giginya. Iran aja udah nggak bisa apa-apa. Ya, jadi Perang Dunia Ketiga ini semua ini hanya isapan titik dari para pengamat-pengamat ini. Dan sebetulnya para pengamat ini menginginkan Perang Dunia Ketiga. Ibu Koni ya ngasih tahu Indonesia, kalau kamu terus manas-manasin Palestina, lalu benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga, yang rugi kalian orang Indonesia. Siapakah yang ingin Perang Dunia Ketiga? Orang Islam. Iran itu kan sengaja membangkitkan sentimen-sentimen itu kan. Seluruh dunia dibangkitkan sentimennya biar terjadi Perang Dunia Ketiga. Mengapa? Karena dunia Islamnya lagi goyang. Dan agama itu hanya laku kalau lagi umat menderita. Agama itu cuma laku kalau umat lagi menderita. Kalau umat tidak menderita, kalau manusia tidak menderita, agama itu nggak laku. Saya cerita agama loh ya. Agama itu tidak akan laku kalau umat itu lagi hidupnya bahagia. Nggak laku agama. Ya, bahkan di Amerika, di Eropa lah agama nggak berlaku. Kalau di Amerika kan karena banyak orang miskin ya, makanya gereja masih kencang ya, masih kencang di sana. Apakah orang Eropa mau jadi Islam? Kalau dia bahagia nggak akan mau jadi Islam. Nggak akan mau jadi Islam. Mendingan mereka ke gereja, dapat status sosial. Tapi kalau mereka jadi Islam, mereka nggak bakal mau. Kecuali orang-orang ini adalah petualang yang lagi menderita. Ya kan? Sesat, lagi kesasar. Ya kan? Nah, saudara, agama hanya laku di tengah penderitaan. Dan orang-orang Islam ini pengen supaya agamanya kemudian ke seluruh dunia tanpa menyadari kalau nanti terjadi perang dunia beneran. Ya mereka kan susah kayak orang-orang yang kabur dari Syria, kabur dari Yaman, orang-orang yang kabur ini ya. Mereka nggak merasakan. Kalian orang Indonesia kalau benar-benar perang dunia ketiga, kalian yang paling susah nanti. Ya, Belanda masih bisa bertahan sampai 6 bulan kalau sampai terjadi perang terisolasi. Indonesia kalau sampai terisolasi sehari pun tidak bertahan. Ya. Sampai terjadi perang terisolasi Indonesia sehari saja tidak bertahan. Mati seluruh Indonesia itu saudara ya. Habis baik masalah pangan, air, sehari saja tidak bertahan. Begitu putus selesai semua, kelar Indonesia. Siapa yang ingin perang dunia ketiga? Islam. Mengapa mereka ingin perang dunia ketiga? Supaya agamanya mereka laku di dalam segala chaos itu. Islam itu muncul di tengah-tengah chaos. Ya, di tengah orang-orang bodoh, orang tidak sekolah. Ketika perang terjadi, Anda nggak bisa sekolah sehingga banyak orang bodoh.
Dan Islam akan menjadi penyesat di situ, ya kan? Akan melakukan penyesatan Islam itu dengan mudahnya, karena orang bodoh, orang-orang menjadi goblok, ya. Makanya Islam itu pengen perang. Di mana-mana orang-orang Islam ini pergi kemana-mana, hawanya itu selalu pengen perang. Mereka ingin perang dunia ketiga, itu fakta, saudara ya. Itu beneran ya. Bentar ya. Ini perang dunia ketiga. Wah, ini semuanya lagi cerita perang dunia ketiga. Oh, menjadi kepalanya nih ya. Batuknya itu kan hitam-hitam itu kan. Ya, semua ya. Apakah Israel ingin perang dunia ketiga? Nggak kepengen. Mereka makmur. Mereka kaya. Apakah Eropa ingin perang dunia ketiga? Tidak. Mereka kaya, saudara. Amerika kaya, pemerintahnya ya, dan orang kulit putihnya. Eropa kaya. Arab Saudi pengen perang dunia ketiga? Enggak. Arab Saudi nggak pengen perang. Makanya mereka tidak mau merapat ke Hamas. Mereka tidak mau mendukung Iran, mereka tidak mau mendukung Hamas. Karena mereka nggak mau perang, nggak mau perang dunia ketiga. Apakah Israel ingin perang dunia ketiga? Bodoh. Makanya dia support Arab Saudi, dia support Yordania, dia support Mesir, karena dia tidak mau perang. Ya, tapi siapakah yang ini? Perang dunia ketiga sudah dimulai. Inilah tanda-tandanya, ya. Ekonom Ini ya, ini kadang-kadang orang-orang ini ya memang goblok-goblok ya, susah ya. Amerika Serikat Nouriel Roubini menyebut Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Menurutnya tanda-tandanya sudah terjadi. Roubini merujuk eskalasi konflik Rusia-Ukraina sebagai biang keladi. Menurutnya konflik kedua negara tersebut sudah menandai awal dari pertempuran global karena berdampak sangat luas. Roubini juga menyebut perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China bisa meningkat menjadi perang panas karena Presiden Xi Jinping berniat menyatukan China dan Taiwan. Tidak ketinggalan uji coba rudal bertenaga nuklir oleh Korea Utara di semenanjung Korea membuat situasi geopolitik semakin memanas. Isu nuklir pun memanas antara Iran dan Israel dan terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengultimatum Iran. Israel siap menyerang fasilitas nuklir Iran jika terus mengembangkan kemampuan teknologi nuklirnya. Mengapa orang pengen perang dunia ketiga? Supaya dikocok lagi. Kalau orang lagi judi, lagi main poker, saudara, kartumu jelek. Kalau kartumu jelek lagi main poker, kamu maunya kalau gimana caranya supaya kartunya dikocok lagi? Entah mejanya dibalik lah, entah pura-pura apalah pokoknya ya kan, aksi pokoknya ya. Supaya dikocok lagi kartunya, terus dibagi ulang. Nah kalau perang, ya maka kartu akan dikocok lagi, saudara. Apakah Israel yang sudah kaya raya sekarang ini pengen perang? Kan goblok. Otaknya di mana, saudara? Bangsa itu negaranya kecil loh. Kalau perang dia juga pusing, ya kan? Karena negaranya kecil. Perang dunia kedua, apakah Amerika kena dampaknya? Enggak lah. Tidak ada peluru, tidak ada bom yang nyampe di tengah-tengah Amerika di Pearl Harbor. Pearl Harbor itu bukan di Amerika, saudara. Pearl Harbor itu ada di nun jauh di sana, ya di pangkalan militernya Amerika, bukan di Amerika. Ya, waktu Perang Dunia Pertama, apakah Amerika ada di situ? Eropa yang hancur lebur Perang Dunia Pertama. Makanya Eropa mau perang lagi nggak bakal mau. Mereka tahu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu waktu saya khotbah di Jerman itu ya, di gereja Jerman itu ya. Saya cerita tentang perang ya. Saya cerita tentang perang. Mengapa orang perang? Nggak saya cerita begitu ya. Itu orang-orang tua itu sampai nangis, saudara ya. Orang tua udah umur 70, udah umur 80 tahun. Waktu saya cerita tentang perang mereka waktu saya khotbah itu mereka teringat kakaknya yang mati, teringat ibunya, ya, teringat bapaknya yang mati, saudara ya, gara-gara perang. Dia nggak mau perang, saudara. Anak-anak muda Eropa pun nggak mau perang. Saya tanya sama anak-anak muda Eropa, kamu masuk militer? Aduh, nggak mau, saudara. Masuk militer itu, pemerintah itu sulit mencari anak muda untuk jadi militer. Malah Eropa lebih baik bayar Amerika buat jadi prajurit, buat melindungi mereka. Kemarin Pak Topin cerita bagus ya dulu ya. Mana punya armada perang Belanda atau Jerman? Nggak punya. Mereka serahkan ke Amerika. Ya kan? NATO itu serahkan ke NATO. Mereka nggak mau perang. Ya biar Amerika saja kalau mau.
ya kan? Direkrut saja jadi tentara, ya kan? Mereka itu negaranya makmur, nggak mau perang mereka. Ya, termasuk Amerika pun nggak mau perang, Eropa nggak mau perang. Apakah Cina mau perang? Seperti tuduhannya orang-orang Islam itu kan, nggak mau. Cina itu doyan duit, nggak mau perang. Buat apa? Punya duit banyak tapi negaranya perang kacau balau. Mereka terlalu waras. Apakah Indonesia mau perang? Mau, dengan senang hati. Apakah Iran mau perang? Mau, dengan senang hati. Arab Saudi mau perang? Nggak mau. Udah makmur sekarang Arab Saudi. Dia merapat ke Israel. Lalu dia Yordania mau perang? Nggak mau. Apakah Mesir mau perang? Nggak mau. Mereka merapat ke Israel. Yang mau perang ini cuma negara-negara kere melarat. Iran, Yaman, Lebanon, Hizbullah, Indonesia. Supaya kartunya dikocok ulang seluruh dunia. Itu loh. Jadi sebenarnya Indonesia itu memang harap perang dunia ketiga. Supaya kartunya itu dikocok ulang. Ya, itulah tujuannya perang dunia ketiga. Tapi apakah terjadi? Enggak, ditahan sama Amerika. Walaupun lu kamennya dibunuh, lu gampang buat Amerika, buat Israel itu bunuh satu orang kamen itu gampang, saudara. Cuma mereka tidak mau dipersalahkan karena ada political correct itu tadi. Mereka tidak mau dianggap penjahat. Ya kan, kayak contoh bunuhnya Haniyeh, bunuh itu komandan Hizbullah 8 orang mati semua ya. Udah dari yang bosnya sampai anak buahnya, yang sekarang malah nggak dikenal tuh siapa itu yang jadi komandan sekarang itu kan, yang minta apa namanya gencatan senjata tanpa syarat itu ya, tanpa syarat oke ya oke jangan perang lagi, ya kan? Nah, itulah faktanya. Anda mau terima mau nggak itulah faktanya. Nggak ada orang mau perang sekarang ini kecuali Indonesia. Ya kan Indonesia kan si Retno itu kan memprovokasi terus kan, harus dihapuskan Israel itu harus tidak boleh ada negara Israel kalau perlu kan si Retno itu kan, ya kan sama orang Palestina, ya baik lagi Iran, Yaman, Lebanon, orang kere semua dulu udah pernah kita bahas bolak-balik ya, hanya orang-orang negara-negara kere yang pro dengan Palestina Hamas. Ya kalau udah makmur negaranya nggak mau saudara ya. Nah sekarang balik lagi saudara, balik lagi ya. Sekarang Anda sudah ngerti siapakah yang ingin perang. Nah, sekarang tidak mungkin akan terjadi perang. Kita sudah belajar kemarin ya, bahwa ini adalah masa kuda putih. Seluruh dunia akan damai. Apalagi biang keroknya Iran ini udah ditahan. Ya, sudah dikunci Iran ini. Biang keroknya kan seluruh dunia perang. Kalau Ukraina sama Rusia itu kan perang sendiri. Bukan perang-perang yang sampai harus melibatkan Amerika atau Ukraina. Ukrainanya mau melibatkan NATO dan melibatkan Eropa, maunya Ukraina supaya semua terlibat. Kan dimarahin si Zelensky itu kan, dimarahi sama ini kan, sama Eropa, dimarahi sama Amerika. Oh, kamu ya cari gara-gara kok. Tapi seneng Amerika dijadikan proxy, ya kan? Tapi kan si Eropanya kan jengkel sama si Zelensky yang dia cari gara-gara kok. Intinya kan begitu, saudara ya. Jadi udah dibiarkan, sekarang perang nggak ada suaranya. Ya perang Ukraina Rusia nggak ada suaranya karepmu. Nah yang pusing ini kan sekarang ini kan Israel sama Iran ini, seluruh dunia heboh. Wahyu 14 adalah perulangan dari Wahyu 7. Di dalam Wahyu 14 ini adalah deskripsi dari apa yang terjadi di Wahyu 7, di deskripsi yang lebih detail. Yang tentang 144.000 orang kudus dan seterusnya ya. Catat ya, Wahyu 12 adalah lahirnya Israel dan lahirnya Kristen. Wahyu ke-13 adalah lahirnya Islam dan lahirnya Antikristus. Ya. Wahyu 7 itu adalah cerita tentang perang dunia ketiga, Saudara. Wahyu ke-14 adalah deskripsi dari Wahyu 7. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Wahyu yang ke-6. Karena adanya Wahyu 7, kan Wahyu 7 kan tadi adalah, ini kan Wahyu 14 tadi. Nah sekarang kita lihat, Wahyu 14 ini adalah Wahyu 7 saudara sebenarnya. Ya, Wahyu 14 itu adalah deskripsi dari Wahyu 7. Nah sebelum ada Wahyu 7, maka ada Wahyu 6. Wahyu 6 ini adalah cerita tentang 6 meterai. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya.
Nah, sekarang kita kembali timeline akhir zaman. Ya, lihat timeline akhir zaman ada 6 meterai. Lihat, 6 meterai yang pertama akan terjadi kuda putih datang, aman, damai. Tapi ada pelangi LGBT, karena rainbow ya. Mereka bawa tokso itu adalah lengkungan, busur atau LGBT itu ya. Ada damai di sana. Semua ya orang LGBT tadinya diubur-ubur sekarang boleh. Ya kan, bahkan LGBT saja bisa hidup damai di sana, saudara ya. Nah, itulah kuda putih. Nah, itu nanti keterangannya 1 Tesalonika 5 ayat 3. Semuanya damai, aman, tenang, tiba-tiba kesusahan datang. Ya, saudara ya. Kita ini sekarang ada di dalam fase kuda putih, tenang saja saudara, aman, damai, tapi semu. Ya, Israel dengan Iran selesai, sudah nggak ada apa-apa. Percaya saya, nyatanya Iran yang nggak bisa ngelawan kok sekarang. Wah, semua Anda kalau dengar berita itu jangan berita Tribun News, TV One, itu hoax semua. Itu aduh itu kurang ajar memang berita-berita itu bikin anak goblok ya. Para pengamat-pengamat militer, pengamat-pengamat politik Timur Tengah itu semua, itu tuh bikin anak goblok, saudara. Dengarkanlah Ibu Koni, dah satu-satunya pengamat Timur Tengah yang dari pihak mereka, hanya Ibu Koni saja yang bisa Anda dengar. Ya. Kemudian fakta Israel, Anda boleh ikutin Monique Rikers. Tentu saja saya, karena saya kan sekolah di sana, saya tinggal di sana, ya. Anda bisa ikutin semua. Ini semua kita update semua. Kalau nggak ada update apa kita, makanya tiap hari viralkan YouTube saya, saudara ya. Viralkan YouTube saya. Nah, ini tuh meter yang pertama. Tetapi nanti akan ada microchip. Anda tidak perlu anti dengan microchip, ya, karena microchip itu akan mempermudah dan akan justru membuat mensejahterakan dunia keuangan. Ada sistem keuangan dunia, ya, di mana tidak dibatasi. Mata uangnya banyak ya, saudara ya. Tapi orang tidak akan membatasi diri dengan perbedaan mata uang. Saudara, mata uang itu sistem perbedaan mata uang. Mengapa $1 bisa 14.000? Atau satu euro bisa 1,3 rupiah, 1,3 dolar. Perbandingan itu siapa yang mengajarin itu, saudara? Perbandingan itu siapa yang cara menghitungnya? Orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi lah yang membuat sistem perbedaan diferensiasi di dalam perekonomian dunia. Supaya semua orang itu ada takarannya, ada sistemnya. Nah, tetapi selain itu berdampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya maka akan ada negara miskin dan negara kaya. Ya, contoh Indonesia negara miskin. Ya, karena $1 bisa 15.000, 1 euro 17.000. Jadi Indonesia itu negara miskin. Ya. Karena sistem mata uangnya itu, gara-gara ada pembeda sistem mata uang. Maka nanti orang seluruh dunia bisa menggunakan berbagai mata uang, Bitcoin, cryptocurrency, dan sebagainya macamnya. Dan CS-nya itu ya, semua. Pokoknya cyber money itu ya, semua. Nah, itu yang terjadi, saudara, di dalam metode yang pertama. Tetapi ini nggak akan bertahan lama. Karena apa, saudara? Karena ketika itu stabil, selalu ada orang-orang yang ingin tidak stabil. Siapa? Balik lagi, orang Islam. Karena Islam saat itu di dalam metode yang pertama ini akan terpuruk. Hari ini Islam sudah terpuruk. Di seluruh dunia terjadi kemarahan terhadap orang Islam karena kelakuan orang Islam itu sendiri. Ya, orang Islam itu tidak suka dengan kemapanan. Akhirnya Islam ditinggalkan. Lalu orang-orang gila di Islam, orang-orang kesetanan ini, kesetanan roh antikris ini, makmur, tidak mau. Mereka lebih senang agama. Coba di Indonesia, kami tidak butuh makmur. Yang penting kamu masuk surga. Iya kan? Anda mau dibikin Ahok, aku mau bikin Jakarta supaya makmur. Orang Jakarta nggak mau, maunya masuk surga mereka. Daripada saya makmur di dunia, tapi nanti masuk neraka, katanya orang Islam kan? Iya kan? Anda itu fakta loh, saudara. Dan banyak orang Islam yang cukup yang waras, ya kan, yang sudah tidak percaya Islam, mereka pro Ahok.
Orang Islam yang pro Ahok itu orang Islam yang sudah tidak percaya surganya Islam, yang katanya isinya kayak kali jodoh, lendir-lendir begitu. Nah, itu fakta, ya itu fakta, saudara. Luar biasa. Nah, lalu kita masuk meterai kedua. Ya, kenapa bisa ada meterai kedua, saudara? Karena orang Islam itu pengen perang, pengennya seluruh dunia chaos. Orang Islam itu tidak bisa menciptakan sebuah sistem perekonomian kecuali satu, ekonomi syariah, yaitu Anda kembali ke zaman batu, barter. Sistem perekonomian yang dianut oleh orang Islam itu barter. Anda tidak boleh pakai mata uang, karena mata uang satu lembar kertas Anda bisa tukar dengan jam tangan. Masa jam tangan dihitung cuma dihargai satu lembar kertas? Iya kan? Nah, itu dosa. Katanya orang Islam itu dosa, itulah namanya riba. Riba itu lebih buruk daripada tidur dengan ibu kandung, daripada menyetubuhi ibu kandung, kata orang Islam. Dosa riba yang paling ringan, ada 70 dosa riba. Yang urutan yang paling ringan, yang nomor 70, adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Bayangin, saudara. Ini kan sudah menjijikan, kan? Banknote 500 USD. 500 USD itu berarti berapa tuh? Kali 1,5 saja sudah 7,5 juta itu, saudara. Ya, beli Samsung itu ya. Beli Samsung, handphone Samsung Android itu ya. Satu tuh ya. Satu lembar ini nih, satu lembar kertas ini. Bisa beli handphone Samsung, saudara ya. Ya, saudara ya. Nah, itu contoh. Nah, inilah riba. Sama seperti menzinai ibu kandung sendiri. Artinya mereka nggak mau, mereka mau batalkan sistem keuangan. Nah, sistem banknote ini, banknote tadi ya, lembaran kertas ya, banknote itu namanya. Itu yang bikin orang Yahudi, saudara. Sistem banknote itu. Ya, perbandingan banknote $1 sama dengan 14.000 dan segala macam itu ya, value, forex, semua sistem itu yang bikin adalah orang Yahudi. Ya, sistemnya itu. Nah, kita balik lagi, saudara. Nah, makanya akhirnya bikin microchip supaya semua ada di sana. Bahkan microchip ini bukan hanya untuk sistem perekonomian dunia, untuk mengatur ya, bukan untuk menyeragamkan, untuk mengatur ya, tetapi juga untuk mengatur kesehatanmu ya, sehingga kita bisa tahu, bisa nolong orang tepat pada waktunya. Ya, kamu lagi di orang Indonesia, misalnya kamu di Indonesia nih ya, tiba-tiba kamu di Alaska, ya, kamu kena jantung, bisa tiba-tiba helikopter datang tuh, tanpa ada yang nelpon ke 911. Helikopter tahu datang. Karena apa? Dari microchip ini membaca detak jantungmu yang nggak normal. Ya, jadi microchip itu akan sangat berguna bagi kemanusiaan. Akan sangat berguna, saudara. Tapi masalahnya tidak akan lama. Karena apa? Orang Islam akan membajak servernya. Dan server itu dibajak. Kok sepandai itu? Bukan pandai. Nggak perlu orang pandai buat bajak. Hanya perlu orang tolol. Hanya perlu orang tolol yang tidak menjaga server itu, lalu dia dengan tidak sengaja ngasih tahu ke orang Islam. Lalu orang Islamnya ini ngambil alih. Servernya itu hancur semuanya. Maka terjadi chaos seluruh dunia. Di zaman itu Islam udah nggak laku, tetapi kemudian karena chaos, orang yang punya $1 triliun ya tiba-tiba uangnya hilang. Orang yang punya yang kaya jadi kere semua. Tapi mereka punya barang. Lalu bagaimana cara nukernya? Kamu harus barter. Untuk menentukan barter itu, ya misalnya nih saya punya jam Rolex, tapi saya haus sekali, saudara. Maka satu jam Rolex itu bisa sama dengan satu botol Aqua. Siapa yang menentukan itu, saudara? Islam. Sistem syariah. Satu jam Rolex yang harganya 4 miliar, ya, itu bisa sama harganya dengan satu botol Aqua. Gara-gara sistem barter itu. Ya. Ingat, dengar ya. Dalam sistem barter syariah, satu buah jam Rolex yang seharga 4 miliar rupiah
Harganya itu bisa sama dengan satu botol aqua. Kalau kamu lagi kehausan di dalam penjara atau kamu lagi di padang gurun, apalagi nggak ada air sehat di situ. Lalu orang Islam yang menentukan sistem barter itu dengan sistem syariah. Nah, syaratnya adalah kamu harus di apa, saudara? Dengan syahadat. Tapi itu nanti belum. Jadi hancur dulu. Pertama dunia ini hancur dulu, saudara ya. Gara-gara perekonomiannya hancur, lalu muncullah kuda merah. Diambilnya damai, sejahtera dari bumi. Ya, artinya Roh Kudus itu diambil, cinta itu diambil. Lalu perang, terjadi perang. Semua perang dunia. Nah, inilah perang dunia, awal-awalnya perang dunia ketiga. Mulai meterai yang kedua ini. Jadi sekarang nanti akan damai dulu. Perang dunia ketiga itu nanti mungkin 10-20 tahun lagi, saudara. Baru ada perang dunia ketiga. Tapi tandanya adalah microchip dulu. Microchip dan seluruh dunia aman damai, Islam ditinggalkan. Itu ciri khasnya. Ya. Jadi perang dunia ketiga itu nanti. Nah, kemudian meterai kedua tuh adalah awal dari perang dunia ketiga, yaitu microchip dibajak, damai diambil. Orang nggak punya duit kan damainya hilang, saudara. Tadinya punya 1 triliun, tiba-tiba hilang. Wajrok, Anda tadinya punya duit, tiba-tiba nggak punya duit, hatimu langsung susah. Orang jadi panas, jadi emosional, tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba jadi gelandangan dalam satu malam. Dibajak itu. Ya, maka terjadilah karena terjadi ketegangan, mereka saling membunuh, maka terjadi resesi ekonomi. Maka harga mahal sekali pangan di situ. Harga, makanya tadi saya bilang, maka nanti harga satu Rolex itu bisa seharga satu botol aqua. Ya. Lalu terjadi resesi ekonomi di sana. Ini belum perang dunia ketiga yang gila-gilaan, saudara ya. Wah, lalu terjadilah yang keempat. Inilah perang dunia ketiga yang puncaknya perang dunia ketiga, saudara ya. Ya kan? Ini sudah mendekati puncak perang dunia. Perang apa? Perang biokimia. Ya, kuda hijau kuning ini adalah perang biokimia. Penyakit sampar di mana-mana. Kalau yang merah tadi baru perang biasa, ya perang saling tegang satu sama lain, saling serang. Maka yang meterai ketiga ini adalah perang ekonomi, hancur semua, ya. Hancur ya, bukan perang ya, sorry, tapi hancur, perekonomian hancur, sehingga seluruh dunia krisis pangan. Maka meterai yang keempat itu mulai menggunakan senjata biologis. Mengapa? Karena itu perangnya murah. Senjata biologis, senjata kimia adalah senjata yang paling murah. Makanya mereka ngirim senjata biologis, senjata mereka menggunakan. Nah, meterai yang kelima, disitulah antikristus menyatakan dirinya. Ya, itu ada di dalam Wahyu 6. Ya, antikristus menyatakan dirinya. Oh, maka banyak para martir, orang-orang yang tidak mau menyangkal Yesus seperti Anda dan saya, yang tidak mau bersyahadat Islam. Kenapa? Karena tadi di meterai kedua, 3 dan 4, mereka sudah memperkenalkan sistem barter yang syaratnya Anda harus bersyahadat, dikasih tato syahadat Islam. Maka Anda sah melakukan syahadatnya, dilindungi oleh siapa pemimpin di situ, siapa yang menjadi khalifahnya saat itu. Kalau tidak, Anda tidak sah barternya Anda. Seperti meterai, kalau Anda bikin banknote itu kan adalah sebuah meterai, saudara. Ya, banknote ini kan adalah meterainya negara ini. Ya, adalah meterainya negara. Ini kan meterainya negara nih, saudara. Baru dianggap sah. Nah, nanti yang disahkan itu bukan banknote-nya, tapi kepalamu sama tanganmu yang disahkan. Bahwa kamu boleh bertransaksi. Kalau kamu tidak dikasih cap syahadat Islam yang jumlahnya 616, kalau kamu bekas Kristen ditambah nun, jadi 666 huruf nun. Ya, maka kamu tidak sah melakukan transaksi. Ya. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, kembali ya. Jadi, ketika perang dunia kedua ketika meterai yang kedua adalah awal dari perang dunia ketiga, meterai ketiga adalah resesi ekonomi di seluruh dunia, meterai keempat kemudian mereka saling serang dengan senjata biologis, dengan senjata kimia. Ya, di meterai yang ketiga itu terjadi penyakit sampar, terjadi kelaparan, meterai yang ketiga,
Meterai keempat itu penyakit-penyakit sampar, penyakit aneh-aneh, saudara. Meterai kelima, lalu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi protes, saudara. Nggak mau diambil alih. Israel belum terdampak waktu itu ya. Dalam meterai 2, meterai 3, 4 belum terdampak. Lalu orang-orang Israel ini akan melawan secara fisik. Orang Kristen tidak, dia melawan dengan perlawanan moral. Karena orang Kristen tidak diajari perang. Orang Yahudi perang dari zaman Musa sampai dengan hari ini. Perlawanan mereka adalah melawan darah dan daging. Kita orang Kristen, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi ideologi yang ada di dalam kepala manusia. Meterai yang kemudian kita ditangkapin orang Yahudi dan orang Kristen, itulah tadi Wahyu 7. Ya, meterai 5 ini Wahyu 7 tadi ya, 144.000 orang kudus, orang perlawanan Israel yang terakhir. Meterai ke-6 ini, saudara ya. Meterai ke-5, ke-6, perang besar-besaran ya. Nah, di dalam meterai yang ke-6 inilah puncak dari perang dunia ketiga, saudara ya. Yang diturutin dengan meterai ke-7. 7 sangkakala. Ya, itulah puncak dari perang dunia ketiga, di mana akhirnya Israel benar-benar melakukan perlawanan. Mulai dari meterai yang ke-5, 6, dan 7, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah perang dunia ketiga. Puncaknya perang dunia ketiga ya. Dan kemudian di akhir dari perang dunia ketiga itu hanya bisa diakhiri dengan datangnya Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu 6 dulu. Ya, ini penyakit sampar ya. Kuda hijau kuning tadi ya. Perang senjata biologis dan kimia. Lihat ya. Di dalam meterai yang kelima, tadi saya bilang, ya ada mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki. Ini adalah orang-orang Kristen yang dibunuh, orang-orang Yahudi yang dibunuh karena mereka tidak mau menggunakan itu ya tanda antikristus, yaitu 616 syahadat Islam ditambah huruf nun kalau kamu Kristen. Dan mereka berserunya, berapa lama lagi penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka. Ini orang-orang mati bisa berdoa ya, kayak Yunus. Orang mati bisa berdoa, Yunus 2 ayat 2. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berseru padamu. Nah ini mereka ada di sorga nih saudara, ada di paradiso. Mereka berdoa dan menuntut, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ya, jubahnya putih, saudara ya. Kalau Anda baca di Wahyu 17 dan 19, jubah putih adalah perbuatan baik orang kudus. Perbuatan benar orang kudus. Yaitu apa, saudara? Sedekah, dikayosune, sadekah. Dan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Loh, anak domba membuka meterai yang ke-6, terjadi gempa bumi dahsyat, matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Ya kan, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon aram. Ini apa saudara? Wah, ini benar-benar perang bintang, saudara. Perang-perang dari, nuklir turun, bom semua ya. Itu kan seperti bintang-bintang jatuh itu kan. Ya kan? Nih. Seperti pohon ora, ya, bilang apa? Seperti pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Coba kita lihat ya. Ini ya, saudara ya. Ini saudara, lihat kan itu. Kayak bintang jatuh kan? Ya, tuh lihat saudara ya, seperti bintang jatuh ya. Terus, lihat ya, saya bacakan lagi ya. Maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Kenapa bisa, saudara? Ya, karena mereka mulai meluncurkan nuklir, saudara ya. Benar-benar dipakai nuklir saat perang dunia ketiga itu. Geser tuh gunung-gunung kan, geser semua, gempa semua ya. Israel pakai nuklirnya, Amerika, Cina semua pakai nuklirnya semua saat itu. Karena diserang mereka kudu nyerang balik, ya. Makanya kayak digulung langitnya kan. Kayak digulung, Anda kan lihat ya. Asapnya di mana gelap gulita, cuma ada merah-merah bekas terang benderang api ya. Seperti yang lihat ya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya, orang berkuasa, ya semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini apa saudara namanya?
Ini namanya bunker. Ya. Bunker anti nuklir. Ya kan? Bunker anti nuklir, Saudara. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Ya kan? Yang duduk di atas tahta. Ya. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Itu yang terjadi tuh nanti tuh. Nah, saking takutnya ya, semua berhenti sembunyi di bunker. Semua. Mau presiden ya, kayak kemarin kan waktu Israel diserang itu kan Netanyahu lari kan, sembunyi ke bunker kan. Bunker bom Israel. Inside an Israeli bomb shelter, yeah. Now nowhere to hide. This one is a public shelter. It is very well equipped, as you can see. There is proper air conditioning. This is a big AC. This is some equipment that we're told that purifies the air in the event of a chemical attack. And if too many people are gathered here, the capacity of the shelter is 200 people. So when all these people are here underground, then we need air purification, and they have a mechanism for that. They also have a Wi-Fi installed here, an emergency. Ketika Iran nyerang Israel itu, bomb shelter networks ya. One more floor. This is my apartment. Usually my bomb shelter is a storage room. This is also storage I have to take out. Kalau dia orang kaya, This is my bomb dia punya shelter. bunker di I rumahnya. put here a sofa. I slept here last night actually because who knew what's going to happen, how things are going to unfold. To close it, you have to really shut it. Sorry about the noise. There are many laws about how you design these kind of spaces. You need to put a different window. You need to get permit from a special unit in the army that you show them all the plans that you do for the safe room, and they need to approve it before you get the license to build the building. When we talk about weaponry in today's age, most of us think of a bullet. And then after a bullet, some of us can think what a bomb looks like. A lot of us think a spy versus spy and a little ball that looks like a bowling ball. Most of the weaponry in today's day and age, we're talking about a payload that it weighs in kilos and tons. Kilos and tons of explosives. Most of the missiles will hit the streets between the buildings. It's amplified the explosion and the shockwave. And the shockwave, what most people are not aware of, is what kills most people, because that shockwave literally tears apart most of our innards if you're nearby. That's why when you design the safe room, you'll see that the outer wall of the safe room is thicker than the rest of the walls, between 30 to 35 centimeters. So when we talk about the projectiles and what's the difference when it comes to Iran, Iran is a standard military industry. That's the first difference. The second thing is that when you're building something inside a standard military industry with advanced machinery, you... Yeah. And yeah. Inside the apartment, you have the mamak, which is the safe room for the floor that needs to serve all the apartments in one floor. And block it so that once we close it, the terrorists will try to come in, they won't be able to open the door handle. Every time there's a siren, you meet all the neighbors, which is cool. When there is no war, they use this as a playroom. As a playroom? Yeah, like the kids in this apartment. In Israel, when you build the light rail, the underground rail, and you build all of the different capabilities, you build them as mass bomb shelters. There's also very old public shelters. That's a sign for a public shelter. That's the sign for the public shelter? Wow, it's huge. It's huge, these doors. There's fans all over to keep air circulating. Right. Is that for like water? Yeah, that's water. Showers. Look, we have toilets. Probably don't want to use them. The public shelters have bathrooms, yes. I don't know if they're still working, but they have bathrooms. Because they built it like 60, 70 years ago. So initially it was only built down south in the area surrounding the Gaza Strip. If you don't have a safe concrete area to get into, then... Saudara, ketika orang-orang Israel itu membangun bunker-bunker ini untuk keamanan rakyatnya, maka rakyat Iran, orang-orang Hamas ini, dia bikin bunker. Hamas tunnels use different tunneling methods, ranging from simple manual strategies to slightly advanced methods, like forepoling and drilling blasts. They also employ reinforced concrete to support the underground structures.
which are divided into approximately 7 to 8 levels called the underground metros. These tunnels are intentionally dug deep to protect against bunker buster bombs like the GBU-28, all in the video ahead, so don't miss a beat. This is how tunnels are excavated using different methods. The first method involves manual excavation with a shovel in one's own hands, while the second method represents a more advanced approach to tunnel digging. Let's now take a closer look at how each of these techniques operates. Step 1. The contractors from Hamas utilize electric or pneumatic jackhammers to drill and excavate the tunnels. Using the drill, they use forepoling as a method to temporarily support the weak roof of a mine or tunnel. This technique is traditionally used when dealing with soft, loose, or caving ground conditions. Step 2. Following the drilling process, charges or dynamite are inserted into the previously drilled holes. This step is a critical component in the tunnel construction process as it prepares the area for the next stages. Step 3. The inserted dynamite charges are then ignited, resulting in controlled explosions that create a clear path within the tunnel. Step 4. After the controlled explosions, muds and dirt are cleared from the tunnel using a pulley system. This is necessary to ensure the passage is free from mud and ready for further work. Step 5. Reinforced concrete sections, manufactured nearby, are carefully placed inside the tunnel. The construction process begins with the installation of side pillars. Following that, the arch pillars are added, further enhancing the stability and integrity of the tunnel. These concrete sections are strategic. Moving. Kita nggak akan detail, Anda bisa nonton sendiri. Tapi intinya begini, saudara ya. Tunnel Hamas digunakan untuk membunuh orang, sementara bunkernya Israel digunakan untuk melindungi rakyatnya, saudara. Jadi kita tahu siapa sebenarnya yang pengen perang, siapa sebenarnya yang ingin mewujudkan perang dunia ketiga. Orang-orang Islam ini, saudara ya. Dan itulah tujuannya perang dunia ketiga itu. Nanti di ujung dari perang dunia ketiga ini, maka Yesus datang, ya. Di ujung itu. Ketika sudah terjadi antikristus, kemarin kita sudah lihat yang punyanya si Philip Antova salah ternyata ya, saudara ya. Kesalahannya ini adalah ada pengangkatan orang kudus, di sini kedatangan Tuhan Yesus, di sini 7 tahun pemerintahan antikristus, ada 7 sangkakala. Padahal pengangkatan itu ada di sangkakala terakhir. Nah, lalu sangkakala terakhir yang mana nih? Ya kan, jadi ini nggak ada, adanya langsung ini. Yesus datang, ya kan? Yesus datang. Ketika Yesus datang itulah kemudian kita yang masih hidup dirubah dalam sekejap mata, yang sudah mati dibangkitkan. Nah, itulah perang dunia ketiga. Di ujung perang dunia ketiga Yesus itu datang untuk mengalahkan antikristus, untuk mengalahkan orang-orang Islam ini. Ya, dan ingat, Israel itu perangnya secara fisik, kita perangnya adalah ideologi. Ya. Itu yang terjadi. Nah, semoga jelas untuk pelajaran perang dunia ketiga ini ya, saudara ya. Perang dunia ketiga ini benar-benar dari mulai perang yang ringan, ya kan, yaitu perang kontak senjata, perang konvensional, kemudian terjadi perang, ya, terjadi ekonomi ya, ekonomi dihancurkan, kemudian mereka perang mulai senjata biokimia, itu diumbar habis-habisan tuh, banyak penyakit aneh-aneh, ya. Kalau sekarang corona, Anda jangan percaya dengan konspirasi teori, saudara. Bagaimana dengan konspirasi teori, Pak? Sudah bolak-balik saya bilang ya, si Dharma Porengkun itu ya, nggak ada, saudara. Kalau ada orang bisa merancang sedemikian hebat, maka Anda boleh sembah orang itu yang bisa merancang konspirasi teori, saudara. Ya, yang bisa merancang sedemikian hebat itu hanya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Masa kamu lebih takut sama rancangannya konspirasi teori sih? Kita ini adalah bagian dari rancangannya Tuhan. Mereka yang belajar konspirasi teori nggak pernah nyebut ayat ini, nggak berani, saudara. Ya, apa itu rancangannya? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anda jangan pernah takut dengan rancangan-rancangan dari siapapun, karena ada rancangan. Apakah Islam itu sedemikian hebat merancang tadi, saudara? Merancang ini semua. Apakah ini yang merancang Islam? Bukan, saudara. Ini sudah ditulis di dalam Wahyu. Ini bukan rancangannya orang Islam. Ini terjadi sedemikian rupa karena manusia yang serakah. Rancangannya iblis bukan juga. Iblis tidak bisa merancang apapun tanpa Tuhan.
Udah dirancang-rancang pun bisa gagal. Ya, saudara, ini rancangannya setan nih, contohnya nih ya. Lihat, Anda baca di dalam Ester 9. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, ini kan dirancang tadi kan, sudah dirancang sedemikian rupa oleh si Haman. Ya kan, musuhnya orang Yahudi, orang Amalek itu. Terjadilah yang sebaliknya apa, saudara? Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Orang Yahudi mengalahkan para pembenci mereka. Muslihat Haman memunahkan orang Yahudi. Ya, sesudah peristiwa maka Haman bin Hammedatha orang Agag, ya orang Amalek itu ya, Agag itu ya, dikaruniai kebesaran oleh raja Ahasuerus, pangkatnya dinaikkan, kedudukannya ditetapkan atas semua pembesar, ya kan? Dalam bulan pertama yaitu bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh bulan ke-12 yakni bulan Adar. Buang undinya apa, saudara? Tujuannya, ya, karena orang telah memberitahu kepadanya kebangsaan Mordekai itu, yaitu orang Yahudi ya. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Lalu dibuang undi, dirancang, diramal, dibikin. Nah, ini konspirasi teori. Gagal nggak? Gagal. Nggak bisa, kamu tidak usah takut dengan konspirasi teori. Yang kamu perlukan, kamu tekun dan setia kepada Tuhan Yesus. Berdiakonia, bermarturia, kumpulkan minyak urapan, ya, minyak cadangan, yaitu apa? Agape, saudara. Bagaimana kamu bisa berdiakonia dengan tulus hati, mengasihi, mengampuni, memberkati, untuk mengumpulkan minyak urapan itu. Seperti gadis yang bijaksana, kamu harus mulai berbagi diakonia dengan talenta yang kamu miliki, uang yang kamu miliki. Kamu yang punya 1 talenta, kalau kamu tidak sempat, nggak punya waktu, kamu kasihkan ke Damaris. Supaya 1 talenta itu bisa menjadi 2, 4, 5, 10 talenta. Dikelola oleh yayasan-yayasan kami. Jangan kasih uang ke Gilbert, nanti buat beli jam tangan. Dan ada kata yang lebih menarik ya. Di dalam Matius 24, saudara. Ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kemana, saudara? Seluruh dunia. Makanya, ya, hari ini kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Semua kolekta Anda, semua apa yang Anda tabur di dalam komunitas ini adalah untuk bangsa-bangsa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Persembahan sulung Project Eropa, saya pertama kali terima dari orang Buddha di Surabaya 20 juta rupiah. Saya sampai melongo, ini orang Buddha nih ya, saya support Pak Paul. Tadi malam, ternyata ibu ini setiap kali kami penginjilan, dia datang. Kadang kasih 50, kadang kasih 100, saudara ya. Ini ternyata orang Buddha, saudara. Saya pikir ini orang gereja mana, tatanya nggak pernah mau menjawab. Ya, nggak tahu ini orang Buddha. Pak Paul, aku tuh sudah janji sama mamaku, aku tidak pergi ke gedung gereja, tidak pergi ke gereja. Karena aku ini orang Buddha. Saya sampai melongo, saudara. Ini orang Buddha percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berikan ini, pokoknya yang Pak Paul lakukan. Saya sangat setuju. Ini adalah taburan saya buat Pak Paul. Orang Buddha, saudara. Saya mau nangis tadi malam, saudara ya. Ini ibu sudah janda, udah tua. Kelihatan udah pensiun seharusnya ya. Dia tabur, saudara, untuk pekerjaan penginjilan kita. Setiap kali kita menginjil di Grote Marktstraat itu ya, dia selalu datang, selalu nabur. Dia bilang, Pak Paul, yang hari ini sedikit. Kalau saya lagi ada banyak, karena saya kemarin habis buat saya pulang ke Indonesia, saya bagi-bagi di Indonesia. Ini kalau ada lagi, saya akan kirim lagi ke Pak Paul. Saudara, ini orang luar biasa. Ini orang Buddha, saudara. Bukan orang Kristen. Saya sampai mau nangis tadi malam ya. Saya peluk ibu ini ya. Tuhan Yesus akan membuat imanmu berlipat kali ganda. Saya ingat Tuhan Yesus ketika ketemu sama perempuan Sirofenisia. Apakah perempuan Sirofenisia ini terus jadi Kristen, saudara?
Zaman itu belum ada agama Kristen. Ya setelah anaknya sembuh ya sudah, nggak tahu di mana. Tapi si Tuhan Yesus bilang apa? Besar imanmu hai ibu. Sama seperti orang Buddha tadi yang ngasih saya kemarin nabur buat kita ya. Ini imannya besar saudara. Saya percaya sama Tuhan Yesus Pak Paul, tapi saya nggak bisa jadi Kristen. Loh ngapain jadi Kristen? Kamu percaya pada Tuhan Yesus. Yang penting dibaptis ya. Kami bertukar ilmu ya. Nanti kita mau datang ke rumahnya, kita mau ngopi segala macam ya, kita ngobrol-ngobrol. Nggak usah jadi Kristen, nggak perlu. Yang penting kamu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, kamu lakukan mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Orang Kristen nabur di Gilbert buat beli jam tangan. Anda waras, saudara. Tuhan Yesus memberkati.